para wali niku punya keramat bisa megang petir yang mana itu adalah api paling kuat. Bahkan mereka pun bisa memadamkan api neraka, bukan hayalan, bukan halu, karena memang sedekah sir rahasia itu bisa memadamkan murka Allah, apalagi api neraka. Ada dalilnya. Nih. Nah, enen wong sing ngomong halu, itu cerita halu. Nah, ini berarti ngajine urung katam. Nih. Atau dia bukan faham ahlu sunnah wal jamaah, dia berfaham sesat. Kemudian yang ketiga, jangan kita ngikuti obsesinya orang munafikin yang selalu Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nabati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berkenan mentakdir kita semua untuk bisa kumpul kembali di majelis yang mulia ini. Semoga duduknya kita di majelis ini karena untuk menghidupkan ilmunya Nabi SAW, niat mencari tambahan hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita ini kelak membuahkan duduknya kita bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, khususnya yang hadir, sehat walafiat, terkabul segala hajat. Setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja kilauan kilat petir itu menyambar absarahum, pandangan-pandangan mereka orang-orang munafikin. Kullama adha'alahum, ketika terang bagi mereka, masyaufi, mereka berjalan di dalam kilauan petir tadi. Wa idza adlama alaihim, dan ketika sudah gelap kilauan petir tersebut hilang, qamu, mereka berhenti, mereka berdiri berhenti. Kalau Allah la dhahaba bisamihim wa absarihim, kalau Allah menghendaki, Allah mampu untuk menghilangkan pendengaran, penglihatan-penglihatan mereka yang dohir, sebagaimana Allah mampu menghilangkan pendengaran, penglihatan mereka yang batin. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu sesungguhnya maha mampu. Di ayat ini masih lanjutan dari perumpamaan orang munafik yang mereka itu berada di kegelapan. Gelap hujan yang begitu deras, gelap mendung yang begitu gelap, yang begitu pekat, gelap malam hari, tumpuk-tumpuk kegelapan. Ketika dalam keadaan hujan, petir menyambar-nyambar. Kemarin sudah kita sebutkan, salah satunya riwayat dari Al-Imam Al-Baghawi, ar-ra'du, petir itu as-saut alladhi yusma'u minas sahab,
Petir itu adalah suara yang keluar dari mendung, benturan antara mendung satu dan lainnya. Ini menurut salah sebagian pendapat. Kemudian kilatnya itu, cahayanya itu, huwan nar allati takhruju minhu, itu adalah api yang keluar sebab benturan mendung tadi itu. Dalam riwayat api ini api kilau atau kilat petir. Api yang di dalam kilat petir itu adalah api yang paling kuat di alam raya ini. Jadi api yang paling kuat itu petir itu, sambaran petir itu. Karena itu ketika terjadi petir atau bledek yang begitu dahsyat, yang begitu keras, itu Rasulullah ngajari kita doa, Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi adabik wa afina qabla dhalik. Ya Allah, jangan matikan kami dengan amarahmu, jangan hancurkan kami dengan siksaanmu, dan berilah kami afiat, sehat wal afiat, keselamatan sebelum itu semua. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya petir itu sangat berbahaya. Bahkan di dalam riwayat lain Nabi SAW juga bersabda, begitu jelas beliau mengatakan, al-barqu war-ra'du wa'idun li ahlil ardi fa idza ra'aitumuh fakaffu 'anil hadits wa 'alaikum bil istighfar. Kata Rasulullah SAW, petir dan sambaran petir bledek niku wa'idun li ahlil ardi, itu adalah ancaman, peringatan bagi penduduk bumi. Fa idza ra'aitumuh, kata Rasulullah, kalau kalian melihat petir yang menyambar-nyambar seperti itu, yang keras suaranya seperti itu, fakaffu 'anil hadis, kalau lagi ngomong berhenti, jangan ngomong. Wa alaikum bil istighfar, ganti dengan istighfar atau berzikir, bersolawat dan lain-lain, supaya selamat, tidak kena sambaran petir, sambaran beledek. Kenapa? Karena memang petir itu nggak pilih-pilih, Pak. Kalau sudah nyambar, mau dia orang kafir nggak beriman, mau dia orang yang beriman, mau dia orang yang beriman biasa, mau dia wali, petir itu kena es nyamber nggak urus, samber kena semua. Dikatakan oleh Imam Atha, as-sa'iqatu la tusibu dzakirallahi ta'ala. Petir itu bisa menyambar semuanya, siapapun, apapun, kecuali satu, orang yang sedang berzikir kepada Allah. Kalau ada petir, kita disuruh zikir sama Nabi. Nek wis zikir pasti aman. Tapi kalau nggak berzikir, jangankan orang biasa, wali sekalipun, kalau dia pas nggak berzikir, ada petir bisa kesamber. Karena itu kalau ada petir, jangan main HP, jangan ini, sudah zikir, sholawat dan lain-lain, biar selamat. Nih, karena bisa jadi petir itu menyambar siapa saja. Bahkan wali, Pak, wali itu bisa kesambar petir. Dulu cerita legenda yang turun dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, ada di Jawa Tengah itu daerah Grobogan. Seorang soleh terkenal wali beliau, makamnya sampai sekarang diziarahi, yang namanya Ki Ageng Selo radhiyallahu anhu. Ki Ageng Selo ini terkenal orang soleh. Saat itu singkat cerita beliau sedang garap sawah.
Cerita ini temurun-temurun dari generasi ke generasi diceritakan oleh orang-orang terutama Jawa Tengah. Dari mulut ke mulut, cuman boten enten manuskripnya. Manuskrip sejarah sezamannya nggak ditemukan. Tapi cerita ini sudah menyebar ke seluruh orang-orang khususnya Jawa Tengah. Legenda. Dan ketika terjadi peristiwa ini, saat itu Ki Ageng Selo sedang nyangkul di sawah. Beliau terkenal orang soleh, terkenal wali. Pas nyangkul di sawah, mendung, singkat cerita hujan, petir nyamber-nyamber dak karu-karuan. Sampai akhirnya beliau disamber sama petir itu di air. Subhanallah, wali padahal ini disamber petir. Untungnya wali ini wali gak ecek-ecek ini. Wali tingkat tinggi. Akhirnya petir itu dipegang sama beliau, ditangkap sama beliau, dibawa beliau ke Sultan Demak. Sampai akhirnya diukir itu di salah satu pintu Masjid Agung Demak itu enten pintu yang namanya Lawang Bledek. Lawang Bledek itu ada gambaran petir kayak naga gitu. Yang sekarang masih ada di Masjid Agung Demak itu ada satu pintu yang gambaran naga, itu adalah bentuk petir saat dilukis. Cuman lawang ini pun bukan asli. Pintu yang asli sudah ada di museum di sebelahnya. Niku duplikat. Bentuknya kayak naga, api gitu. Ini diabadikan di Lawang Bledek di Masjid Agung Demak. Itu salah satu bukti sejarahnya. Nek manuskripnya tidak ada. Dari kitab apa itu? Kitab sezaman manuskrip yang nulis siapa? Tidak ada. Apakah berarti cerita ini fiktif? Ya jenengan percaya boleh, mboten percaya mboten napa-napa. Tapi kalau di orang Jawa Tengah, ini sudah cerita temurun-temurun yang nggak bisa dibantah lagi bagi orang Jawa Tengah. Jadi dipegang oleh beliau petir itu. Dan cerita seperti ini nih para wali, orang-orang soleh ini apakah khoyal, hayalan atau hurufat, buat-buatan aja, dongeng aja, halu bahasa sekarang. Sebetulnya kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada wali yang seperti itu, kita percaya. Kita percaya. Sampai jangankan petir itu kan tadi api yang paling kuat di dunia ini petir. Kalau sudah kesamber itu apapun tembus, kebakar. Petir itu. Dulu ada yang namanya Syekh Abu Bakar bin Salim dari kalangan keturunan Nabi Sa'adah Ba'alawi. Itu beliau pernah mengatakan wa narul jahima utfiha, dan neraka jahanam aku padamkan, neraka jahanam dipadamno. Niki para wali kadang-kadang omongannya nggak masuk akal. Tapi bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti itu tuh sebetulnya masuk akal, cuman kita aja yang kurang ngaji. Dalam salah satu riwayat hadis Nabi pernah mengatakan shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sir, sedekah rahasia. Sedekah rahasia niku jenengan sedekah tidak ada yang tahu kalau jenengan yang sedekah. Kecuali jenengan sama Allah. Itu namanya sedekah sir, sedekah rahasia. Jadi benar-benar ikhlas, nggak ada yang tahu kecuali jenengan sama Allah saja. Masjid tiba-tiba ning kotake enek duit 100 juta misal. Pondok tiba-tiba ada pasir datang, siapa dari siapa tidak tahu. Semen datang dari siapa saya tidak tahu. Ini sedekah sir. Sedekah sir itu sedekah yang dirahasiakan, itu kata Rasulullah bisa memadamkan murkanya Allah. Murka Allah itu bisa padam. Murka Allah saja bisa padam, apalagi api neraka. Api neraka itu kan makhluk, Pak.
Murka Allah, oh itu murkanya Allah, bukan makhluk. Murka Allah bisa padam, apalagi api neraka. Karena itu para wali orang soleh, kalau ada perkataan yang seperti itu, neraka jahanam aku padamkan. Kalau umpama diperbolehkan dan tidak ada syariat ini, maka neraka jahanam mau dipadamkan. Itu bukan perkataan yang halu, bukan. Jangankan neraka jahanam, murkanya Allah loh bisa padam. Kenapa? Karena orang soleh, wali ini kok mesti ahli sodako, Pak. Sodako sir yang rahasia nggak ada yang tahu, banyak. Sodako ijhar yang orang tahu, banyak. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi ini, beliau setiap hari kalau ada tamu sekitar 600-ratusan tamu, itu kalau tamu ke beliau semuanya dikasih makan, dan makanannya istimewa karena beliau kaya raya, ahli sodako. Tidak enak ceritanya wali niku pelit itu mboten enten. Ahli sodako semuanya, sodako rahasia ataupun sodako terangan. Karena itu dalam riwayat lain Al-Imam Asy-Syibli ini bukan dari kalangan Sadah Ba'alawi, beliau ulama, ulama besar. Beliau mengatakan apa? Inna lillahi ibadan law bazaku ala jahannam la atfa'uha. Sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang benar-benar menggunakan hidupnya untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sampai Allah ridho dan cinta kepada mereka. Hamba-hamba istimewa ini. Lau bazaku, andaikan mereka mau meludah ala jahannam, di atas neraka jahannam, la atfa'uha, maka ludahnya itu bisa memadamkan api neraka. Subhanallah, Allah punya hamba-hamba yang andaikan mereka meludah, ludahnya itu bisa memadamkan neraka. Dan ini bukan cerita halu, karena tadi itu sodakoh sir, sodakoh rahasia yang kita lakukan orang biasa aja itu bisa memadamkan murka Allah, apalagi api neraka. Api neraka levelnya jauh dibanding murka Allah. Neraka itu makhluk, kalau dibanding murkanya Allah ya nggak ada bandingannya, jauh. Karena itu yang seperti ini itu bukan cerita-cerita yang halu atau cerita-cerita karangan. Itu namanya keramat para wali. Dan di Al-Quran banyak. Siti Maryam itu bukan nabi, bukan rasul, karena perempuan nggak mungkin jadi nabi, nggak mungkin jadi rasul. Itu beliau banyak sekali mengeluarkan keramat, keanehan yang terjadi. Dan salah satunya beliau itu di kamarnya ada buah yang tidak sesuai musimnya. Misalkan musim musim hujan, ada buah musim kemarau. Pas musim kemarau di kamar beliau ada buah musim hujan. Aneh, padahal nggak ada ini, tidak sesuai musimnya, tapi ada, dan itu disebutkan di Al-Quran. Qalat anna laki hada, Nabi Zakaria tanya sama Siti Maryam, dari mana kau mendapatkan buah ini? Kok tidak musimnya, kok ada buah banyak di kamarmu ini? Tidak sesuai dengan musimnya. Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang soleh. Nah, beledek ini, petir ini api yang paling kuat di dunia ini. Kalau sudah nyamber, maka bisa mengena siapa saja kecuali orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang munafik itu ibarat orang berada di bawah sambaran petir yang begitu mengerikan, hujan yang begitu deras, mendung yang begitu pekat, malam yang begitu gelap, tumpuk-tumpuk kegelapan itu. Ketika petir menyambar, diar, terang, mereka jalan satu langkah, dua langkah, diar, satu langkah, dua langkah. Mereka ngikuti sambaran kilauan cahaya daripada petir tersebut. Nah, ini ibarat orang munafik itu ketika hidup di dunia, yang dia ikuti, yang dia tuju itu kilauan
gemerlap daripada dunia. Jadi orang munafik itu nek wis urusan dunia, dia gemerlap dunia udah diikuti. Dan mereka nggak nyadar kalau sudah petir itu hilang, kilauan itu hilang, maka mereka berada di kegelapan yang luar biasa. Gelapnya hujan, gelapnya mendung, gelapnya malam, tumpuk-tumpuk kegelapan. Begitu juga orang munafik, mereka ngikuti kilauan, cahaya gemerlap dunia mereka ikuti. Tapi ketika dunia itu sudah hilang, mereka berada di kegelapan di dalam kuburnya, kegelapan kelak di akhirat dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu jangan niru kebiasaan orang-orang munafik yang mereka itu mengutamakan gemerlap dunia. Kalau sudah dunia berbicara, dunia didapat, nggak ngurus lainnya. Sholatnya tinggal, puasanya tinggal. Yang penting saya dapat sehari sekian ribu atau sebulan sekian juta, nggak ngurus. Yang penting saya dapat dari dunia ini hasil yang besar. Nuruti gemerlap enaknya dunia tok. Dia lupa padahal dia itu hidup di dunia tidaklah selamanya. Kalau sudah mati, gemerlap tadi, dunia tadi ibarat petir yang menyambar cuman sebentar, kayaknya terang, cuman sebentar tok. Cuman sebentar, kayaknya dunia ini enak, kekayaan uang itu enak, sebentar tok. Kilauannya setelah hilang gelap semuanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena itu Nabi sudah mengingatkan jauh kepada kita. Pusat dari seluruh kejelekan itu gara-gara manusia tergila-gila terhadap dunia. Hubbud dunya ra'sukul khati'ah. Gila terhadap dunia, cinta yang berlebihan terhadap dunia sampai melalaikan sholat, melalaikan ibadah, buru kerjaane, buru tarjete, semuanya dilupakan. Itu adalah pusat dari segala kesalahan. Cinta gila terhadap dunia itu adalah pusat dari seluruh kesalahan. Jangan tinggali di dunia ini terjadi perang antara negeri satu dan negeri lainnya, jangan teliti. Gara-gara apa itu? Gara-gara gila dunia. Pemimpin-pemimpinnya itu udah gila dunia. Ada yang gila minyak, akhirnya nyerang negeri Timur Tengah, Irak dibombardir gara-gara pengen dapat minyak. Ada yang pengen wilayahnya lebih luas, akhirnya perang, bombardir Palestina gara-gara dunia semua. Semua kericuhan, keributan baik skala besar antara negeri sama negeri atau skala kecil antara keluarga, bahkan kakak adik atau bahkan sama tetangganya dan lain-lain, semua keributan itu kalau kita teliti disimpulkan guru-guru dunia. Mau keluarga sama keluarga, kakak adik bisa bermusuhan seumur hidup gara-gara dunia awalnya. Mau suami istri, apalagi saat ini judi online, wes sudah terjangkiti seperti itu, akhirnya kacau ini. Gara-gara apa itu? Dunia. Istri banyak minta cerai suami. Gara-gara apa? Suami ini gak ada duit, kerjaannya seret, jaluk cerai. Berapa ribu tuh perceraian gara-gara ekonomi. Dunia. Apa itu kalau kita lihat semuanya? Ujung-ujungnya gara-gara, pasti gara-gara dunia. Karena itu Nabi ngajari, cintai akhirat lebih daripada dunia. Mau saat bersama-sama keluarga, masalah dunia bisa dibicarakan dengan baik. Jangan sampai putus hubungan. Suami istri ketika nikah jangan niat untuk numpuk harta, niatnya ibadah, sama-sama nolong, saling menolong, tolong menolong untuk beribadah kepada Allah, bisa jaga nafsunya, nanti punya anak dididik. Masalah kurang atau lebih dalam rumah tangga saling memaklumi. Sepenting jane sing dipangan. Dan seterusnya. Gara-gara dunia. Nah, orang-orang munafik itu punya sifat ngejar dunia. Kalau sudah ke dunia ini dikejar, mereka nggak urus yang lain.
Ini sifat orang munafik. Karena itu jangan sampai kita mempunyai sifat orang munafik yang mengejar kilauan dunia, tapi ketika mereka mati mereka berada di kegelapan. Karena itu dalam riwayat ini terakhir, orang munafik itu mengejar kilauan dunia, ketika mereka mati mereka berada di kegelapan barzah, kegelapan kubur, kegelapan hari kiamat, gelap tumpuk dengan kegelapan yang lain. Sampai-sampai diriwayatkan dari sahabat Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, minal mu'minina man yudhi'u nuruhu minal madinati ila Aden au baina Sun'a wa duna dzalik, hatta inna minal mu'minina man la yudhi'u nuruhu illa mawdi'a qadamih. Nanti di hari kiamat itu orang-orang yang beriman mereka punya cahaya. Ada cahayanya saking terangnya itu dari Madinah sampai Aden. Madinah yang ada di Arab Saudi sampai Aden yang ada di Yaman. Saking terangnya cahaya orang ini. Amalannya banyak di dunia. Amal solehnya, ibadahnya, sodakohnya dan lain-lain. Madinah Aden itu sekitar 1841 km. Hampir berapa nih? 1850-an kilo. Cahayanya begitu terang benderang. Ada yang kurang dari itu, ada yang kurang dari itu, sampai ada orang mukmin itu cahayanya cuman di telapak kakinya tok. Saking amalannya sedikit, cahayanya berada di telapak kakinya tok. Ya kayak sampean jalan di kegelapan, niku nek sentere cilik, kalau jalan kan susah. Senternya terlalu kecil cahayanya. Mau ngelangkah itu, oh dilihat dulu ini ada ular ndak, ada paku apa ndak, ada lubang apa ndak, kan repot. Tapi nek sentere lampunya besar, shot, oh enak. Sama orang nyupir mobil, nek lampunya ini rusak, lampunya gak normal, apalagi hujan, waduh gak ketok, aspalnya gak ketok, dikira lurus jebul menggok. Tapi kalau mobilnya lampunya normal, terang seret, oh mau gas 100 masih bisa, jelas soalnya. Begitulah nanti di akhirat orang itu masing-masing akan berjalan di atas Shiratal Mustaqim untuk menuju surga, membawa cahaya amal masing-masing. Nah orang munafik malahun nur. Orang munafik ketika mau melewati Shiratal Mustaqim mereka nggak punya cahaya sama sekali, gelap gulita. Orang itu kalau sudah di malam hari lewat di jalan tidak ada cahaya itu susah, bisa nabrak sana nabrak sini. Bayangkan ini lewat di Shiratal Mustaqim, jembatan yang begitu mengerikan itu. Maka apakah bisa selamat? Ya mustahil. Kalau nggak punya cahaya nggak akan bisa melewati jembatan tersebut. Karena itu ini peringatan dari Allah untuk mereka orang-orang munafik. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu. Mereka ketika hidup di dunia bisa melihat, bisa mendengar, tapi penglihatan dan pendengarannya tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah, tidak dipakai untuk mendengar hadis-hadis Nabi Muhammad, tidak dipakai untuk mendengar nasihat agar mereka jadi orang yang selamat kelak di akhirat. Ini sifat-sifat orang munafik. Nah ini insya Allah sudah selesai ayat-ayat tentang sifat-sifat orang munafik, sekitar 13 ayat dari depan dulu itu. Terakhir kesimpulan pertama, di saat hujan kita disunahkan untuk berzikir. Jangan sampai petir itu menyambar kepada kita. Zikir. Kalau pas petir banter niku zikir. Disunahkan untuk zikir karena petir bisa menyambar siapa saja. Yang kedua, para wali niku punya keramat bisa megang petir yang mana itu adalah api paling kuat. Bahkan mereka pun bisa memadamkan api neraka, bukan hayalan, bukan halu, karena memang sedekah sir rahasia itu bisa memadamkan murka Allah, apalagi api neraka. Ada dalilnya. Nih. Nah, enen wong sing ngomong halu, itu cerita halu. Nah, ini berarti ngajine urung katam. Nih. Atau dia bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia berfaham sesat. Kemudian yang ketiga, jangan kita ngikuti obsesinya orang munafikin yang selalu
menomorsatukan dunia dan tidak ngurus ibadah, sholat dan lain-lain, tidak ngurus, sementing dunia, jangan. Nah, kalau sudah seperti itu nanti rugi. Kemudian yang keempat, di akhirat nanti itu manusia dapat cahaya sesuai amal ibadahnya. Karena itu semakin cahayanya terang berarti itu dipersiapkan dengan amalan ketika di dunia. Kalau sudah semakin terang dia semakin gampang sampai surga. Tapi kalau cahaya itu nggak ada, apalagi sedikit, apalagi sampai nggak ada, ya, maka dia akan kesusahan sampai surga dan mungkin dia nggak akan pernah sampai surga karena gelap gulita, dia tersesat, terjatuh di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi kula panjenengan kelak di akhirat diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang sempurna. Setiap saat ketika kita mulai ngaji kita berdoa diberi kesempurnaan husnul khotimah setelah umur panjang sehat walafiat. Kesempurnaan husnul khotimah itu berarti kesempurnaan cahaya kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.